Halo, selamat hari Minggu. Apa kabarnya anak-anak semua? Puji Tuhan, semuanya sehat ya? Iya. Nah, anak-anak, sekarang kita ketemu lagi. Kita mau sekolah minggu. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita, Nadia. Silakan Mbak Nadia. Nah, teman-teman yang lain, ayo lipat tangan, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Sudah bangunkan kami dengan badan dengan badan yang sehat. pagi ini Pagi ini kami bertumbuh untuk untuk sekolah minggu secara online. secara online. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah Berkatilah sekolah minggu ini agar dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mbak Nadia sudah pimpin doa kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang lain, hari Minggu yang akan datang, yang berikut-berikutnya, boleh ya bergantian untuk pimpin doa supaya anak-anak sekolah minggu GKJ Karangbendo pintar-pintar berdoanya, berani, dan semuanya ikut melayani. Oke? Iya, semuanya good job. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi ya anak-anak ya. Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Teman-teman, yuk kita nyanyi ya teman-teman. Semangat teman-teman. Dalam nama
mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita kali ini akan kita dengarkan melalui drama yang akan diperankan oleh teman-teman kita. Cerita firman Tuhan minggu ini cerita tentang Paulus dan Silas. Di situ diceritakan Paulus dan Silas itu tertangkap terus dipenjara. Kira-kira mereka kenapa ya dipenjara? Ayo, pasti anak-anak sudah tidak sabar ya. Sekarang duduk tenang, kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hai anak-anak, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, untuk firman Tuhan kali ini kita akan melihat adegan teman-teman yang sedang bermain peran. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lebih dahulu. Ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar kunci pintu. Nah, tentu anak-anak sudah tahu kan fungsi dari kunci itu. Tentunya buat membuka pintu, menutup pintu. Coba bayangkan, andai kata kalian berada di dalam rumah dan mau keluar tetapi pintunya terkunci. Wah, bagaimana perasaanmu? Nah, untuk saat ini kita mau melihat adegan drama dari teman-teman kita, bagaimana Allah sudah membebaskan Paulus dan Silas yang terkurung dari penjara. Yuk, kita nikmati sama-sama. Suatu kali, Paulus dan Silas berada di Filipi. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung terus-menerus mengikuti mereka sambil berteriak-teriak. Karena hal itu dianggap mengganggu, maka Paulus mengusir roh tenung itu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian hamba perempuan itu terbebas dari roh tenung sehingga tidak bisa lagi meramal. Akibatnya para tuan pemilik hamba tersebut menjadi marah dengan Paulus dan Silas. Mari kita tangkap Paulus dan Silas. Gara-gara mereka kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan uang. Benar, ayo segera kita tangkap Paulus dan Silas. Kita bawa mereka ke penguasa kota supaya mereka tahu rasa. Karena mereka kita sudah rugi besar. Akhirnya, Paulus dan Silas ditangkap oleh para tuan itu dan dibawa ke hadapan pembesar kota Filipi. Orang-orang ini sudah membuat aku rugi besar. Benar, dua orang ini membuat kota kita kacau. Apa yang sudah kami perbuat? Kami tidak bersalah. Kamu dan Silas mengajarkan banyak orang dengan ajaran yang tidak boleh diikuti oleh kami. Kalian sudah membuat banyak orang menentang kami. Adili mereka, para penguasa kota. Karena kalian sudah membuat kekacauan dan keributan, maka kalian harus ditangkap, dicambuk, dan kemudian dipasung di penjara. Para penjaga segera tangkap mereka berdua. Kemudian Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Namun mereka tidak takut dan bersedih. Mereka tahu bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Oleh sebab itu, mereka tak henti-hentinya berdoa dan menyanyi untuk Tuhan. Kira-kira pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan puji-pujian kepada Allah dengan suara yang lantang sehingga para tahanan lain pun mendengarnya. Pada saat itulah terjadi gempa bumi yang hebat sehingga terbukalah pintu-pintu penjara dan belenggu mereka semua. Paulus dan Silas serta tentunya para tahanan lainnya punya kesempatan untuk lari dari penjara. Melihat kejadian itu, kepala penjara menjadi takut. Sebab jika para penguasa kota mengetahui jika para tahanan kabur, maka ia pasti akan dihukum. Ada gempa, ada gempa.
Waktu aku takut, aku percaya. Percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Aku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Waktu aku takut, aku percaya. Percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Ku percaya pada Tuhan Allah Tuhanku. Bagaimana ini jika para tahanan kabur? Aku pasti dihukum. Aku takut, bagaimana ini? Hai kepala penjara, mengapa engkau takut dan bersedih? Lihatlah kami masih berada di sini. Kau tidak perlu takut. Mengapa kalian tidak kabur? Kami tidak ingin membuatmu terkena hukuman. Kalian sangat baik hati. Aku ingin seperti kalian. Bagaimana caranya supaya aku memiliki kasih dan bisa selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang melepaskan kami, Allah yang menolong kami. Ya, sekarang aku percaya kepada Kristus. Kepala penjara itu menjadi percaya kepada Kristus. Doa dan pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas merupakan bukti bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang akan selalu menolong. Dan benar adik-adik, Tuhan menolong Paulus dan Silas. Saat kita merasa sedih dan takut, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan akan menolong kita semua adik-adik. Wah, seru ya teman-teman cerita firman Tuhan hari ini. Paulus dan Silas dipenjara gara-gara apa? Ayo. Iya, gara-gara mereka memberitakan firman Tuhan, mengajak orang-orang Filipi untuk bertobat, belajar berdoa, bernyanyi. Jadinya orang-orang Filipi marah. Mereka tidak senang, mereka terganggu karena mereka tidak mau dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa penutup yang dipimpin oleh Mas Tegar. Monggo Mas Tegar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bangga akan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami dalam kesulitan melalui ayah ibu kami. Engkau juga menghendaki kami untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kami. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami ini. Tuhan telah memelihara kami melalui ayah ibu kami. Terimalah persembahan ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan, supaya kami dapat bisa berkumpul lagi di sekolah minggu ini. Dan berkatilah para presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Mohon berkat-Mu, mampukan kami Tuhan, sehingga sukacita-Mu dapat juga dirasakan oleh orang lain. Biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan lewat perbuatan dan perkataan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye, sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye, Tuhan memberkati. Aku pulang.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.